Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita minta urapan Tuhan turun atas kita sehingga kita semuanya dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita sama-sama sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikika. Kiara la 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 wata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Kristus kami, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Korea wata shanda karawata sikika, Korea wata shanda karawata sikika, kiara wata, kiara wata sikika. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembahkan, kami puji. Haleluya. Dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku.
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Tuhan, sebab Engkau bersamaku. Kami dengan kasih dan sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, setia kami Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu
Yesus, membuat kami tak pernah selesai. Oh Yesus, Yesus, Engkau Allah selama-lamanya. Korea wata shandakara wata shikiko. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Engkau Allah penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu atas setiap kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sungguh berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang dapat kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini kami lakukan, ini kami nyanyikan dari hati kami yang terdalam. Ini pujian penyembahan yang kami bisa berikan kepada Engkau. Karena Engkau begitu baik terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan. Bukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan apa yang kami lakukan Tuhan bukan semata-mata atas keinginan kami, tetapi atas apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka yang begitu taat dan setia mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan, amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 raja-raja yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana Elia terangkat ke sorga, ada 2 nabi yang dalam keadaan hidup, mereka tidak mengalami kematian jasmani, mereka terangkat ke sorga, itu adalah Henokh dan Nabi Elia. Dan bagaimana Elisa mendapatkan double anointing dari Allah setelah terangkatnya Elia ke sorga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Yoram yang berperang melawan Moab. Dari 2 raja-raja yang ketiga. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Nanti setelah itu kita akan bahas sama-sama mengenai firman Tuhan dalam pasal ini. Di ayat pertama dikatakan, Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat. Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram kepada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom.
Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita minta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apa urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi, dan pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Alkitab, kita seringkali melihat bahwa Allah menolong umat Israel. Meskipun mereka berperilaku atau tidak setia terhadap Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi umat pilihannya, maka Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Tapi kondisinya yang kali ini berbeda dari biasanya. Allah bertindak pada saat orang yang berkenan kepadanya menaikkan permohonan. Nah, siapakah orang yang berkenan di hadapan Tuhan dalam pasal yang ketiga ini, di dalam 2 raja-raja ini? Yaitu orangnya adalah Nabi Elisa. Pada saat dia berada di padang gurun Edom, Nabi Elisa kedatangan 3 orang tamu yang tidak dia duga-duga, yang gak diundang, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, dan Edom. Dan kedatangan ketiga raja kepada Elisa ini ingin minta petunjuk daripada Tuhan. Sebab ketiga raja ini dan para pasukannya, kudanya hampir mati kehausan, gak mendapatkan air selama perjalanannya di padang gurun Edom. Dan mereka itu menuju ke kerajaan Moab. Nah, melihat kedatangan mereka, perkataan yang pertama keluar dari mulut Elisa adalah ejekan, sindiran kepada Raja Israel, Yoram. "Kenapa kamu datang kepadaku? Bukannya biasanya kepada Allahnya ayahmu atau Allahnya ibumu?" Itu suatu sindiran yang sebenarnya yang kena banget gitu loh untuk Raja Yoram ini. Nah, kritikan tajam Elisa membuktikan bahwa ada Allah palsu, bangsa asing itu yang sebenarnya mati, yang tidak berdaya, gak punya kuasa apa-apa. Sehingga mereka mencari Tuhan Allah yang hidup. Bukannya mereka itu merasa malu hati karena diejek, disindir oleh Elisa, tapi sebaliknya Raja Yoram itu dengan licik memakai nama Tuhan sebagai penyebab utama kematian mereka bertiga kalau sampai di tangan bangsa Moab. Nah, meskipun Elisa tahu kelicikan Yoram, dia gak tega karena melihat kerajaan Israel dan Yehuda hancur. Dan lewat doa yang diiringi oleh pemetik kecapi, Elisa bernubuat atas nama Tuhan bahwa pertama yang dinubuatkan armada perang Israel, Yehuda, dan Edom akan selamat. Dan yang kedua, kerajaan dan bangsa Moab akan hancur lebur di tangan bangsa Israel. Dalam nubuatan itu, Elisa menegaskan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup.
Dan tangannya yang berkuasa itu yang kuat mampu menghancurkan bangsa seperti Moab. Peperangan apapun atau keadaan yang terdesak apapun yang sedang kita alami sekarang, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti Raja Yoram? Setelah terdesak, setelah kepepet, setelah udah gak tahu mesti kemana lagi, dia baru cari bantuan dan cari Tuhan. Atau kita seringkali mengandalkan kekuatan sendiri. Selama belum kepentok, kita berusaha dengan cara kita, bukan dengan caranya Tuhan. Nah, pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui kita semua, termasuk saya, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kepentok, jangan sampai terdesak, baru kita cari Tuhan. Tuhan pasti menolong umatnya pada saat kita datang kepadanya dan minta belas kasihannya. Tapi Tuhan juga tidak mau. Pada saat kita kepepet, baru kita datang. Pada saat kita udah nggak ada jalan keluar, baru kita datang. Tapi Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah apa respon kita pertama ketika kita mengalami atau diizinkan mengalami sebuah musibah atau masalah. Tuhan ingin kita selalu datang kepadanya setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun yang kita alami, agar kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan jangan khawatir, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan tangannya gak kurang panjang untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Dia sanggup melakukan segala perkara, karena Tuhan kita Allah yang berdaulat. Dan dia sanggup meremukkan, menghancurkan, mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyelamatkan orang yang berkenan kepadanya. Mari kita hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Cari Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini dari 2 Raja-Raja 3. Kami belajar Tuhan, dalam keadaan apapun, kami mau hanya terpaut kepadamu. Hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang berkuasa. Tangan-Mu sanggup menyelamatkan kami. Tangan-Mu sanggup menolong kami. Karena itu Tuhan, kami perlu perlindungan-Mu. Kami perlu penyertaan-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biar mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Dan mata kami sehingga mata kami juga tertuju kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri. Dan Tuhan ampuni kami Tuhan. Jikalau selama ini kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Mungkin dalam keadaan terpepet, keadaan terdesak baru kami mencari Engkau. Pada malam hari ini kami disadarkan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Yang gak pernah meninggalkan kami. Mungkin kami yang lupa datang kepadamu, kembali kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau kembali mencari Engkau. Menjalin hubungan Tuhan dengan Engkau. Dan memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Apapun masalah dalam kehidupan kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup mengangkat setiap masalah beban kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Apapun yang menjadi kendala kehidupan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, Engkau Tuhan sanggup memulihkan. Engkau Tuhan sanggup yang menyembuhkan. Mujizat masih ada. Mujizat-Mu masih terjadi. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka yang berada. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau prioritas, menjadikan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, hamba terbatas, tetapi kami memiliki roh Allah yang tidak terbatas, yang sanggup berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, mari kita siapkan hati,
kita menerima berkat yang daripadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.